Salam Hotman Paris di Kopi Joni terkait kasus Rocky Gerung. Apa upaya hukumnya? Apa sanksi hukumnya? Satu-satunya upaya hukum terhadap Rocky Gerung hanya berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu dugaan pencemaran nama baik. Masalahnya, karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Itulah SOP praktek Undang-Undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi, itu si botak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan mempunyai kelainan seksual. Makanya saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di Mabes dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi pencemaran nama baik adalah delik aduan dan sesuai SOP harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911. MK mengatakan kalau terkait dengan kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu deliknya sudah delik aduan sehingga tidak bisa lagi disampaikan aduan tersebut oleh masyarakat tetapi langsung oleh orangnya, kepala negaranya atau wakil presidennya ya. Di pasal 218 undang-undang baru juga di KUHP sudah diatur mengenai hal itu. Nah, pasal 218. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi dasar lainnya ya pasal-pasal berpotensi jerat Rocky Gerung di kasus bajingan tolol. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia. Akademisi Rocky Gerung kini berpotensi masuk bui usai sejumlah relawan pendukung Jokowi melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Ia dilaporkan buntut ucapan bajingan tolol yang diduga telah menghina Jokowi sebagai presiden. Berdasarkan sejumlah laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian, terdapat 7 pasal yang berpotensi menjerat Rocky Gerung. Ketujuh pasal tersebut yakni pasal 28A ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 45 Undang-Undang ITE, pasal 156 KUHP, pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP, serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Berikut bunyi pelit dari tiap pasal tersebut berdasarkan rangkuman CNN Indonesia.com. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman dalam pasal tersebut kemudian diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE sehingga keduanya tak bisa dilepaskan satu sama lain. Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 45 Undang-Undang ITE. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak
1 miliar rupiah. 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagainya dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 156 KUHP. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.